Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Tertulis dalam kitab 2 Tawari 26 ayat 5. Bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab 2 Tawarikh 26. Segenap bangsa Yehuda mengambil Uzza, yang masih berumur 16 tahun, dan menobatkan dia menjadi raja menggantikan ayahnya, Amazia. Ia memperkuat Elot dan mengembalikannya kepada Yehuda. Sesudah raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Uzza berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekholya, dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia, ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Zaharia, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Maka majulah ia berperang melawan orang-orang Filistin dan membongkar tembok Gat, Yapne dan Asdod. Lalu mendirikan kota-kota di sekitar Asdod dan di lain-lain wilayah orang Filistin. Allah menolongnya terhadap orang Filistin, dan terhadap orang Arab yang tinggal di Gurbaal, dan terhadap orang Menim. Orang-orang Amon membayar upeti kepada Uzza. Namanya termasyhur sampai ke Mesir. Karena kekuatannya yang besar, Uzza mendirikan menara di Yerusalem di atas pintu gerbang sudut, di atas pintu gerbang lebak, dan di atas penjuru, serta mengokohkannya. Ia mendirikan juga menara-menara di padang gurun dan menggali banyak sumur. Karena banyak ternaknya, baik di dataran rendah maupun di dataran tinggi. Juga ia mempunyai petani-petani dan penjaga-penjaga kebun anggur, di gunung-gunung dan di tanah yang subur. Karena ia suka pada pertanian,
Selain itu Uzza mempunyai tentara yang sanggup berperang, yang maju berperang dalam laskar-laskar menurut jumlah anak buah yang dicatat oleh panitera Yeiel dan penata usaha Maaseya, di bawah pimpinan Hananya, salah seorang panglima raja. Kepala-kepala puak pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa itu seluruhnya berjumlah 2.600 orang. Di bawah pimpinan mereka terdapat satu bala tentara, terdiri dari 307.500 orang yang gagah perkasa dalam berperang. Untuk membantu raja dalam menghadapi musuh, Uzza memperlengkapi seluruh tentara itu dengan perisai, tombak, ketopong, baju zirah, busur dan batu umban. Ia membuat juga di Yerusalem alat-alat perang, ciptaan seorang ahli, yang dapat menembakkan anak panah dan batu besar, untuk ditempatkan di atas menara-menara dan penjuru-penjuru. Nama raja itu termasyhur sampai ke negeri-negeri yang jauh, karena ia ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya, dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Tetapi Imam Azaria mengikutinya dari belakang bersama-sama 80 imam Tuhan. Orang-orang yang tegas, mereka berdiri di depan Raja Uzza dan berkata kepadanya, "Hai, Uzza, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia, engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini." Tetapi Uzza, dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar, menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan, dekat mezbah pembakaran ukupan. Imam kepala Azaria dan semua imam lainnya memandang kepadanya, dan sesungguhnya, ia sakit kusta pada dahinya. Cepat-cepat mereka mengusirnya dari sana, dan ia sendiri tergesa-gesa keluar, karena Tuhan telah menimpakan tulah kepadanya. Raja Uzza sakit kusta sampai kepada hari matinya. Dan sebagai orang yang sakit kusta ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan, karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Dan Yotam, anaknya, mengepalai istana raja dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu. Selebihnya dari riwayat Uzza, dari awal sampai akhir, ditulis oleh Nabi Yesaya bin Amos. Kemudian Uzza mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di ladang dekat pekuburan raja-raja, karena ia berpenyakit kusta. Kata orang, maka Yotam, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. 2 Tawari 26 ayat 1 sampai dengan ayat 23. Topik dari ayat emas renungan kita adalah: Anda tidak akan mengalami gangguan pencernaan dengan menelan kesombongan diri Anda. Mari kita mulai renungan malam kita
Mari kita dengarkan sebuah kisah inspiratif yang dapat kita pelajari. Kisah inspiratif, sungguh menyedihkan menyaksikan seseorang yang memulai kehidupannya dengan baik, tetapi kemudian hidupnya berakhir dengan tragis. Seperti itulah kisah hidup Uza. Uza diangkat sebagai raja pada usia yang masih sangat muda, yaitu 16 tahun. Meskipun masih muda, tetapi dapat kita baca bahwa Uza melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ia mencari Allah selama hidup Zaharia, yang mengajarnya supaya takut akan Allah, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. 2 Tawarikh 26 ayat 4 dan 5. Kemasyhuran Uza tersebar luas dan kekuatan pasukannya bertambah besar. Ia memiliki 2.600 kepala prajurit dan 307.500 bala tentara yang membantunya mengalahkan musuh. Namun tragisnya, setelah itu kita membaca, setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Uza tidak ingat lagi akan Dia yang telah menganugerahkan keberhasilan dan orang-orang yang telah memberikan bimbingan ilahi. Ia berdosa kepada Tuhan ketika membakar kemenyan di bait Tuhan. Karena itulah Allah menimpakan penyakit kusta kepadanya. Raja Uza sakit kusta sampai kepada hari matinya. Agar dapat menyelesaikan hidup ini dengan baik, kita harus menghindari sikap tinggi hati. Jadikanlah Amsal 16 ayat 18 sebagai peringatan bagi kita. Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Marilah kita senantiasa mencari Tuhan, menaatinya, dan bersyukur atas semua yang telah dilakukannya. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami.
Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.